Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 analisis kualitatif penelitian bisnis G dengan anggota Nelis Juniarti NIM 1915 1012, Mehilda Duna Pratiwi NIM 1915 1008, dan Tia Rizky Nur Solehah NIM 1915 1084 akan presentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Pengembangan Agrowisata di Lembilis di Desa Dompiong, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Baik, bagian pertama adalah pendahuluan. Apa sih yang melatar belakangi penelitian ini dilakukan? Yang pertama yaitu berangkat dari fakta, semakin maraknya pengembangan agrowisata, salah satunya terjadi di agrowisata di Lembilis di Kabupaten Trenggalek. Harapannya yaitu potensi agrowisata harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan bersama. Namun antara fakta dan harapan, timbullah kesenjangan berupa pengembangan agrowisata menimbulkan pengaruh bagi masyarakat sekitar yang mendiami kawasan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian yang mengkaji terkait persepsi masyarakat terhadap pengembangan agrowisata di Lembilis di Kabupaten Trenggalek. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui persepsi masyarakat sekitar terhadap pengembangan agrowisata di Lembilis di Kabupaten Trenggalek. Yang kedua untuk mengetahui partisipasi masyarakat sekitar terhadap pengembangan agrowisata di Lembilis di Kabupaten Trenggalek. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui pengaruh pengembangan agrowisata di Lembilis terhadap aspek sosial, ekonomi, dan budaya pada masyarakat sekitar. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Kami menggunakan beberapa literatur untuk mendukung penelitian kami. Di antaranya yaitu penelitian terdahulu oleh Metri dan kawan-kawan tahun 2018, penelitian Ridwan tahun 2019, penelitian Asisi tahun 2020, dan penelitian Holid tahun 2021. Adapun teori yang digunakan yaitu teori agrowisata, persepsi masyarakat, dan partisipasi masyarakat. Menurut Afni tahun 2020, agrowisata merupakan pemanfaatan produk pertanian untuk wisata. Sedangkan menurut Melisa dan kawan-kawan tahun 2020, persepsi merupakan tanggapan manusia dalam merespon berbagai aspek dan gejala. Selain itu, menurut Mahmudi dan Muhtiadi tahun 2018, partisipasi merupakan bentuk keikutsertaan seseorang dalam kelompok sosial untuk mengambil peran. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Nah, penelitian yang kelompok kami lakukan termasuk dalam penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk lokasi penelitian ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Yang kedua yaitu subjek penelitian. Subjek atau informan yang kami pilih dalam penelitian ini ditentukan dengan metode purposive sampling. Terdapat 3 informan. Yang pertama ada mantan mandor kebun, yang kedua ada RT, dan yang ketiga ada karyawan agrowisata. Yang ketiga yaitu ada teknik pengumpulan data. Untuk pengumpulan data kita menggunakan dengan 3 langkah metode, yaitu yang pertama ada wawancara, lalu observasi, dan dokumentasi. Yang keempat yaitu prosedur penelitian. Nah, di sini terdapat beberapa tahap, yaitu yang pertama ada studi pendahuluan, lalu tahap yang kedua adalah kegiatan lapang atau dalam kegiatan lapang ini termasuk kegiatan wawancara. Lalu yang ketiga adalah penyusunan laporan. Lalu yang selanjutnya ada teknik analisis data. Nah, pada analisis data ini kelompok kami menggunakan teori yang dikemukakan oleh Mills dan Huberman. Terdapat 3 langkah, yaitu yang pertama ada reduksi data, lalu yang kedua ada penyajian data, dan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, di sini pembahasan yang pertama yaitu mengenai persepsi masyarakat sekitar terhadap pengembangan agrowisata di Lembilis. Di sini terdapat 4 persepsi. Yang pertama yaitu persepsi keberadaan agrowisata. Yang kedua ada persepsi sarana dan prasarana. Yang ketiga ada persepsi pengelolaan agrowisata, dan yang keempat adalah persepsi saran pengembangan. Untuk persepsi yang pertama mengenai keberadaan agrowisata, nah di sini masyarakat sangat setuju dengan adanya agrowisata dan sangat menerima adanya agrowisata ini. Yang kedua mengenai sarana dan prasarana. Nah, di sini sarana dan prasarana sudah tersedia lengkap dan cukup memadai.
Yang ketiga yaitu mengenai persepsi pengelolaan agrowisata. Nah, di sini terdapat perbedaan dari persepsi setiap informan. Nah, informan pertama mengatakan bahwa pengelolaan agrowisata ini sudah baik. Informan yang kedua yaitu ketua RT mengatakan bahwa pengelolaan agrowisata cukup baik. Dan informan yang ketiga yaitu karyawan agrowisata mengatakan bahwa pengelolaan agrowisata ini belum dilakukan secara optimal. Persepsi yang keempat yaitu mengenai saran pengembangan. Nah, di sini saran dari masyarakat yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta agar agrowisata semakin maju. Pembahasan yang kedua yaitu partisipasi masyarakat sekitar terhadap pengembangan agrowisata di Lemwilis. Nah, di sini terdapat dua jenis partisipasi yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Yang pertama yaitu partisipasi aktif. Nah, di sini yang dimaksud adalah keikutsertaan aktif dari masyarakat terhadap pengembangan agrowisata. Nah, di sini terdapat 3 partisipasi aktif yaitu masyarakat mengelola perkebunan dan peternakan, lalu mengikuti kerja bakti, dan yang ketiga yaitu karyawan melakukan pengelolaan terhadap agrowisata. Untuk partisipasi yang kedua yaitu partisipasi pasif. Nah, di sini partisipasi pasif ini maksudnya adalah keikutsertaan masyarakat yang tidak mempengaruhi pengembangan agrowisata tersebut. Nah, untuk partisipasi pasif ini kegiatan dilakukan berupa mengikuti rapat bagi karyawan. Namun pendapat mereka tidak akan mempengaruhi kebijakan yang akan dilakukan terhadap pengelolaan agrowisata tersebut atau pengembangannya. Hal tersebut dikarenakan keseluruhan kebijakan mengenai agrowisata dan pengembangannya dipegang secara penuh oleh pemerintah, sehingga masyarakat tidak memiliki wewenang apapun terhadap pengembangannya. Yang selanjutnya yaitu pengaruh pengembangan agrowisata di Lemwilis dilihat dari 3 aspek. Yang pertama aspek sosial, di mana masyarakat sekitar tidak mengalami perubahan yang signifikan. Interaksi masyarakat sekitar dan pengunjung dengan bahasa Indonesia sebagai bentuk adaptasi, namun tetap memakai bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari, dan tingkat sopan santun masih terjaga. Yang kedua yaitu aspek ekonomi, tidak begitu berpengaruh terhadap masyarakat sekitar, di mana mayoritas masyarakat bekerja di luar agrowisata. Pengaruh ekonomi hanya dirasakan oleh masyarakat sekitar yang bekerja sebagai karyawan dan pedagang, yaitu terjadi peningkatan pendapatan. Yang ketiga yaitu aspek budaya, tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat sekitar. Masyarakat masih menjunjung tinggi tradisi leluhur, buka giling, tutup giling secara rutin ketika panen dan pasca panen kopi atau cengkeh, ketika hasil panen melimpah yang ditandai dengan acara selamatan. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu persepsi. Persepsi masyarakat sekitar ditinjau dari aspek keberadaan, pengelolaan, sarana dan prasarana, dan saran pengelolaan. Yang kedua yaitu partisipasi. Partisipasi masyarakat sekitar yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Yang ketiga yaitu pengaruh. Agrowisata di Lemwilis tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat sekitar, baik dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Yang selanjutnya yaitu rekomendasi. Yang pertama, bagi masyarakat sekitar, sebaiknya memanfaatkan peluang secara optimal dengan adanya agrowisata. Yang kedua, bagi pemerintah daerah, sebaiknya meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar dan bermitra dengan pihak swasta. Yang ketiga, bagi mahasiswa, sebaiknya memperdalam penelitian lanjutan yang relevan agar informasi semakin lengkap. Berikut merupakan referensi yang kelompok 6 gunakan. Berikut disajikan lampiran dari observasi yang kelompok 6 lakukan di agrowisata di Lemwilis, mulai dari foto pabrik pengolahan kopi, hasil produksi yang dihasilkan, serta foto bersama dengan 3 narasumber. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.